Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kita berada di titik krusial sejarah maritim Indonesia. Transformasi maritim Indonesia di era industri 4.0 adalah kunci untuk membuka potensi penuh negara kepulauan terbesar di dunia. Kebijakan ini berfokus pada integrasi teknologi cerdas untuk menciptakan sektor maritim yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya saing global. Kita harus memanfaatkan inovasi digital untuk mengatasi tantangan geografis yang unik. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan Indonesia menjadi pemain utama di panggung maritim dunia. Mari kita telaah mengapa transformasi ini menjadi urgensi nasional. Kita baru saja menegaskan komitmen kita pada transformasi maritim. Namun, mengapa ini harus segera dilakukan? Urgensi transformasi digital bagi konektivitas nasional sangat jelas. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, kita menghadapi tantangan logistik yang masif. Implementasi Industri 4.0 adalah keharusan strategis untuk menekan biaya logistik nasional yang masih terlalu tinggi. Digitalisasi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur maritim kita. Ini penting untuk beradaptasi terhadap dinamika lingkungan global dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kita perlu sistem yang terintegrasi untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teknologi cerdas ini akan diwujudkan dalam operasional kita. Setelah memahami urgensinya, mari kita bahas visi integrasi teknologi cerdas dalam operasional laut. Visi ini berpusat pada penciptaan sistem navigasi cerdas. Kita akan menggunakan IoT dan kecerdasan buatan untuk pemantauan arus kapal secara real-time. Ini akan meningkatkan keselamatan pelayaran dan efisiensi rute laut secara signifikan. Selain itu, kita mendorong otomasi yang ramah lingkungan. Penggunaan kapal otonom dan otomatisasi pelabuhan akan mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Ini secara langsung mengurangi emisi karbon, sejalan dengan komitmen kita pada keberlanjutan. Integrasi teknologi cerdas bertujuan menciptakan ekosistem maritim yang efisien sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Efisiensi operasional ini akan menjadi fondasi bagi pilar pembangunan kita berikutnya, yaitu ekonomi biru. Visi operasional yang efisien harus berjalan seiring dengan keberlanjutan. Inilah peran sentral ekonomi biru sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut. Kita mendorong pengembangan energi terbarukan lepas pantai, seperti turbin angin dan energi gelombang. Ini adalah sumber daya bersih yang masif. Kita juga fokus pada aquaculture cerdas, memanfaatkan teknologi untuk budidaya laut yang efisien dan minim dampak lingkungan. Semua ini bertujuan menciptakan lapangan kerja hijau baru. Ini adalah peluang ekonomi berbasis inovasi dan teknologi kelautan. Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak boleh mengorbankan aset alam kita yang paling berharga. Kita harus menjaga keseimbangan ekologi. Komitmen kita pada ekonomi biru membawa kita pada fokus konservasi strategis melalui inisiatif segitiga terumbu karang. Indonesia adalah pusat biodiversitas laut dunia. Kita harus melindungi ekosistem laut yang kritis ini melalui pengelolaan kawasan lindung yang terintegrasi. Kita memanfaatkan teknologi untuk pemantauan berbasis teknologi. Sensor bawah laut dan citra satelit memungkinkan kita memantau kesehatan terumbu karang secara real-time. Ini melindungi mereka dari ancaman kerusakan. Tujuan akhirnya adalah menjamin keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang. Kita harus menjaga keseimbangan ekologi tanpa mengorbankan potensi ekonomi maritim nasional. Selanjutnya, kita akan melihat lebih detail inovasi teknologi spesifik yang akan kita terapkan. Setelah kita membahas komitmen konservasi, kini kita fokus pada fondasi teknologinya. Inovasi teknologi adalah kunci untuk menciptakan ekosistem maritim yang cerdas dan terintegrasi. Kita memanfaatkan penginderaan jauh satelit untuk memantau ekosistem laut secara luas dan akurat. Ini penting untuk deteksi dini tumpahan minyak dan pengawasan wilayah perairan yang sangat luas. Selanjutnya, teknologi blockchain kita terapkan untuk menjamin ketertelusuran produk perikanan dan logistik. Ini meningkatkan transparansi rantai pasok global dan menjamin keamanan data transaksi. Terakhir, pengembangan sistem otonom, seperti kapal tanpa awak, akan meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan pelayaran, terutama di rute-rute berisiko tinggi. Inovasi ini adalah fondasi yang akan kita gunakan untuk memperkuat kedaulatan dan penegakan hukum di laut. Inovasi teknologi yang baru kita bahas harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang kuat. Efektivitas kebijakan maritim sangat bergantung pada koordinasi lintas sektoral yang solid dan kapasitas penegakan hukum yang mumpuni. Kita harus membangun sinergi antar lembaga pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan yang kohesif dan terukur. Peningkatan kemampuan pengawasan maritim melalui integrasi teknologi sangat krusial untuk memberantas praktik IUU fishing secara efektif. Semua data ini akan terpusat di Command Center Futuristik. Pusat data maritim terintegrasi ini menjadi basis pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis real-time. Namun, semua ini memerlukan investasi besar. Jadi, bagaimana kita membiayai transformasi ini? Untuk mendorong investasi teknologi yang masif ini,
kita memerlukan strategi pendanaan yang cerdas dan berkelanjutan. Kita harus mendorong investasi teknologi dari sektor privat melalui skema kemitraan publik swasta atau PPP yang transparan dan saling menguntungkan. Selain itu, kita perlu mengoptimalkan mekanisme pembiayaan hijau dan hibah internasional. Ini adalah sumber daya penting untuk mendukung riset dan pengembangan maritim cerdas. Yang tidak kalah penting adalah investasi pada sumber daya manusia. Kita harus memastikan adanya pelatihan SDM yang memadai untuk menguasai teknologi industri 4.0 di seluruh rantai nilai maritim. Setelah kita memiliki pendanaan dan implementasi, bagaimana kita mengukur keberhasilannya? Keberhasilan implementasi kebijakan ini harus diukur secara transparan dan real-time. Kita akan menggunakan dashboard analitik untuk pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Ini dimulai dengan penetapan indikator kinerja utama atau KPI yang terukur untuk menilai efektivitas setiap inisiatif maritim cerdas. Sistem pelaporan otomatis akan menyajikan data operasional secara langsung. Ini memungkinkan kita merespon dinamika di lapangan dengan cepat. Pada akhirnya, integrasi big data ini mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat, objektif, dan berbasis bukti. Semua upaya ini membawa kita pada satu tujuan besar. Kita telah membahas seluruh pilar transformasi maritim Indonesia, mulai dari inovasi teknologi hingga strategi pendanaan dan evaluasi. Transformasi menuju sektor maritim yang cerdas bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan fondasi strategis bagi kedaulatan dan kemakmuran bangsa. Sinergi antara inovasi digital, kebijakan yang adaptif, dan komitmen pelestarian lingkungan adalah kunci. Ini adalah fondasi utama bagi masa depan transportasi laut Indonesia yang tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama, kita akan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.